Malam hari pun putri keluar dari kerajaan menuju rumah Moyong dan menemukan Hamuyong sedang menyuruh anak buahnya untuk mengirimkan racikan obat pada putra mahkota. Putri pun secara diam-diam mencicipi lumpang bekas tumbukan obat yang dibuat oleh Moyong. Ternyata putri merasakan pusing hingga pingsan semalaman. Pagi harinya setelah sadar, putri berlari ke kerajaan untuk menghentikan putra mahkota agar tidak minum obat itu. Untungnya saat putri sampai di tempat putra mahkota, ternyata putra mahkota belum meminumnya. Akhirnya semua anggota kerajaan dikumpulkan untuk mencari tahu siapa orang yang hendak meracuni putra mahkota. Putri lalu mengatakan kalau orang yang hendak meracuni putra mahkota berada di tempat itu. Lalu Hamuyong memasuki ruang pengadilan sambil dijaga oleh para prajurit. Putri lalu menyuruh Hamuyong meminum obat itu jika memang itu bukanlah racun. Dan Hamuyong pun meminumnya. Dan para prajurit datang dengan memberitahu kandungan dari herbal itu bukanlah racun. Putri pun diminta untuk meminta maaf, namun putri yang merasa tidak bersalah pun tidak mau meminta maaf. Raja jadi kesal dan semua orang meninggalkan pengadilan. Putra mahkota menghampiri putri dan mengatakan terima kasih telah memperhatikannya. Beralih ke Gogon yang marah pada ayahnya karena rencana buruknya yang akan mencelakai putri. Diketahui sebenarnya niat Gowonpyo bukanlah meracuni putra mahkota, tapi untuk meracuni putri Pyonggang. Gowonpyo marah pada Gogon yang selalu menentang rencananya. Gowonpyo lalu memerintahkan Gogon untuk bertugas di desa terpencil. Malam harinya, putri hendak keluar dari kerajaan lagi. Gogon datang dan menawarkan diri untuk membantunya, karena besok dia akan bertugas ke desa terpencil. Putri menerima tawaran Gogon. Mereka lalu pergi ke rumah Hamuyong untuk menemukan obat herbal yang dibawa para pedagang ke rumah Moyong. Di sana bukannya menemukan bahan herbal, mereka malah menemukan ruang bawah tanah yang di dalamnya ada banyak wanita-wanita muda disekap. Putri lalu berpura-pura menjadi salah satu wanita yang disekap di sana. Keesokan harinya, para wanita itu akan dibawa ke kota untuk dijual. Beralih cerita ke Hamuyong yang bersama pria, sebut saja namanya Hadi, karena saya belum tahu nih siapa nama orang ini. Mereka membuat sebuah rencana, namun belum ditunjukkan apa rencananya itu. Lalu cerita diarahkan pada alur mundur, di mana zaman dulu Hadi menemukan seorang gadis muda gelandangan. Lalu Hadi memungutnya dan ternyata gadis itu sangat pandai dalam menghafal nama-nama obat dan pandai meracik obat. Akhirnya gadis itu tumbuh menjadi wanita cantik bernama Hamuyong. Hadi lalu menggunakan Muyong sebagai mata-mata di rumah seorang pria tua. Hamuyong yang sedang bekerja di tempat makan melihat pria tua itu tersedak sampai sekarat. Hamuyong lalu membantunya dan pria tua itu pun selamat. Pria tua itu bertanya, "Apa yang kamu inginkan? Karena kamu telah menolongku, apapun yang kamu inginkan akan aku berikan." Hamuyong meminta untuk bekerja di rumah pria tua itu dan diperlakukan seperti anaknya. Lalu Pak Tua itu pun menjadikan Hamuyong sebagai anaknya. Jadi sebenarnya yang selama ini dianggap ayah oleh Hamuyong sebenarnya hanyalah ayah angkat Hamuyong. Kembali ke cerita Putri Pyonggang yang sedang beristirahat karena semalaman para wanita belum beristirahat dan belum minum. Jenderal Gogon lalu menemui raja dan mengatakan kalau Putri Pyonggang dalam masalah. Putri Pyonggang mengatakan pada wanita-wanita yang bersama mereka agar tenang karena Jenderal Gogon dari kerajaan akan menyelamatkan mereka. Nah, saat berdiri dan hendak melanjutkan perjalanan, salah satu wanita menjatuhkan sebuah pisau. Saat penjahat bertanya, "Ini pisau siapa?" Si wanita itu malah mengatakan kalau itu adalah pisau Putri Pyonggang, dan drama pun bersambung.